Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Lerdeni Hermansyah dari kelas 11. Di sini saya akan mengulas sedikit kembali mengenai materi Ma'rifatul Insan atau mengenal hakikat manusia. Bagian pertama ada ta'aruf insan, pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 34. Selanjutnya, asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2. Dan unsur langit, karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan juga jasad. Hati atau kolbu secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging, yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Akal di dalam ruh manusia bersemayam al-aqlu. Tempat al-aqlu ini di dalam al-qalb, di hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 46. Yang terakhir ada jasad. Jasad mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Amanah manusia dalam kehidupan ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di mana ia dikerjakan, mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, mereka akan mendapatkan siksa. Yang selanjutnya ada Ma'rifatul Insan bagian kedua, yaitu hakikul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia memiliki dua arti, yaitu intisari atau dasar dan kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Makhluk-makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya, diantaranya ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, dirindukannya alam padanya. Dan manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Selanjutnya ada Ma'rifatul Insan bagian ketiga, tahkotul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada menciptakannya manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, dimiliki manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Pertama, manusia bukan pemilik hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Yang kedua, manusia harus membawanya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan. Yang ketiga, dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada Ma'rifatul Insan bagian keempat, nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa. Jiwa adalah bagian yang bukan jasmania dari seseorang. Biasanya jiwa mencangkup pikiran dan kepribadian, sinonim dengan roh, akal atau awak diri. Jika dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafis, merupakan satu kata yang memiliki arti banyak, sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafis dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi Ma'rifatul Insan ini. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.